Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya itu mengandung hikmah dan manfaat sehingga kita dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar di seluruh penjuru dunia, bahkan di alam semesta. Dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah dapat meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang beruntung tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga hari akhir. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini dengan syair dan nada, saya akan menerangkan atau menjelaskan bagaimana sebenarnya Rasul Muhammad SAW diutus menjadi Rasul dengan turunnya surat Al-Aqlaq kepada beliau. Nah, para pemirsa sekalian, pada masa itu Rasul Muhammad SAW sering atau selalu menenangkan diri di suatu tempat, yaitu Gua Hira, karena di saat itu penduduk Mekah kelihatan sudah beragam macam pola tingkah, sehingga Rasul sering datang ke situ. Nah, di saat itulah Rasul menerima wahyu yang pertama dengan kedatangan Jibril. Saat itu Rasul sangat terkejut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Badannya seperti kaku, tidak mampu bergerak dan dingin. Dan kalimat pertama yang didengarkannya, Iqra, bacalah. Rasul menjawab, apa yang harus saya baca? Kemudian Jibril 3 kali menyatakan Iqra. Dan 3 kali pula Rasul Muhammad SAW menjawab, apa yang saya baca? Kemudian Jibril membacakan surat Al-Aqlaq yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, dan seterusnya. Nah, setelah kejadian ini, Rasul langsung pulang ke rumah dalam keadaan bingung. Badannya seperti demam. Sampai di rumah, dia mengucapkan atau memanggil istrinya Khadijah, selimutkan aku, selimutkan aku. Kemudian dia menceritakan kejadian itu. Nah, Khadijah merasa yakin dan percaya kepada Rasul. Cuman untuk memastikan apa yang terjadi kepada Rasul, Khadijah membawa Rasul kepada pamannya. Nah, para pemirsa sekalian, sebelum saya melanjutkan kisah tentang Rasul Muhammad SAW, mari kita dengarkan dulu saya. Begitu sucinya pengorbananmu padanya, begitu dalamnya cintamu padanya, penghuni surga.
kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Sungguh sangat meyakini dirinya. Khadijah, bukan hanya kesetiaan yang ada pada dirinya, namun seluruh harta bendanya dikorbankan untuk kebenaran. Tak ada kebimbangan dengan iman dan ketakwaan. Tak ada keraguan semua dengan keikhlasan. Oh, semua dengan keikhlasan. Begitu sucinya pengorbananmu padanya. Begitu dalamnya cintamu padanya. Penghuni surga, kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Sungguh sangat meyakini dirinya. Khadijah, tak ada kebimbangan dengan iman dan ketakwaan. Tak ada keraguan semua dengan keikhlasan. Oh, semua dengan keikhlasan. Oh, semua dengan keikhlasan. Para pemirsa sekalian, telah sama-sama kita dengarkan syair dan nada yang menceritakan tentang istri Rasulullah yang pertama, yaitu Khadijah. Beliaulah yang sangat mendukung Rasulullah, baik dengan perbuatan maupun juga dengan harta benda. Nah, kelanjutan daripada cerita tentang Rasul tadi, kemudian Rasul dibawa oleh Khadijah kepada pamannya. Pamannya itu bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza.
Nah, beliau adalah seorang alim. Beliau adalah seorang imam di Arab dan sepupu dari jalur ayah Khadijah. Beliau adalah seorang yang memahami tentang kitab-kitab, tentang Injil. Beliau adalah juga seorang yang mengetahui akan turunnya seorang rasul di akhir zaman, di akhir rasul yang terakhir, yaitu Ahmad. Nah, begitu melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibacakan surat Al-Aqlaq di depannya, beliau menyatakan bahasanya tanda-tanda seorang rasul terakhir telah datang. Beliau meyakini ini dari kitab Injil. Sehingga beliau berkata kepada ponaannya Khadijah, bersiap-siaplah kalian. Karena seperti Rasul-Rasul sebelumnya, akan datang cobaan dan ujian kepada kalian. Nah, aku sudah sangat tua dan renta. Kalau aku masih punya kemampuan, aku berada di depan untuk menjalankan atau mengembangkan atau ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa sekalian, begitulah syair dan lagu yang saya terangkan di atas, begitu sucinya pengorbananmu padanya, begitu dalamnya cintamu kepadanya, hai penghuni surga. Dan syair di bait kedua, kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, tidak ada keraguan buat Khadijah untuk menerimanya, bahkan berkorban dengan harta benda. Nah, para pemirsa sekalian, begitulah sekilas yang dapat saya terangkan. Mungkin keterangan saya ini tidaklah terlalu persis dengan kitab-kitab yang menerangkan tentang Rasul dan Khadijah. Cuman intinya kita dapat mengambil satu kesimpulan atau intinya itu adalah orang yang pertama mendukung perjuangan Islam atau kebenaran yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW adalah Khadijah, penghuni surga. Nah, bagaimana dengan kita? Para pemirsa sekalian, kita adalah umat Islam yang terakhir, yang saat akhir di akhir zaman. Bagaimana kita meyakini, mempercayai, menjalankan, mengamalkan Al-Quran? Nah, ini bisa kita lihat terlebih dahulu di surah 3 ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallah Islam wa makhtalatal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul ilmu baghyan bainahum wa may ya'fur bi ayatillah innallaha syakurun alim. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, para pemirsa sekalian, Quran menjelaskan di surah 3 ayat 19, agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam, din. Din itu adalah artinya peraturan, tata tertib, tata cara, aturan yang datangnya dari Allah. Atau boleh kita sebut sebagai agama Islam. Nah, para pemirsa sekalian, kita tidaklah pernah bertemu dengan Rasul. Kita adalah sebagai khalifah atau pengganti-pengganti yang dipahamkan dengan Al-Quran sebagai penerus. Nah, para pemirsa sekalian, surah 3 ayat 19 ini adalah pegangan buat kita. Kemudian bisa juga kita lihat di surah 3 ayat 83 yang berbunyi, apa khairalillahi yabghuna walahu aslama bis samawati wal ardi wa qarha wa ilaihi turja'un. Yang artinya, maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Nah, surat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya alam semesta, langit, bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi adalah ciptaan Allah yang semuanya sujud, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah
Bagaimana kita dengan akal, pikiran kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian bisa juga kita lihat di surah 30 ayat 43 yang berbunyi, Fa'akim wa'za'aka lid-dinil qawmi min qawli ayyatiya yaumul la maraddalahu minallah yauma ijin yasadda'un. Yang artinya, oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah sesuatu atau hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Nah, para pemirsa sekalian, Allah juga mengingatkan di surah 30 ayat 43 ini, dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dengan melihat kebesaran Allah, maka kita diperintahkan untuk itu, hadapkanlah wajah kita kepada agama yang lurus, yaitu pada satu titik, yaitu aturan yang datangnya dari Allah, yaitu Al-Quran. Nah, bisa juga kita lihat di surah 39 ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahi dinul khalis wallazina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Yang artinya, ingatlah kamu milik Allah agama yang murni, yaitu dari syirik, tidak bercampur dengan hal-hal lain, dengan tulisan-tulisan ataupun yang datangnya dari manusia ataupun yang dari siapapun itu. Agama yang murni. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan kami berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Nah, untuk itu kita jangan sampai terjebak atau taklid kepada suatu bentuk apapun. Biar itu pribadi seseorang, biar itu istilahnya ciptaan-ciptaan yang maha kuasa, kita taklid, kita percaya seakan-akan dialah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah nanti yang akan menilainya. Nah, para pemirsa sekalian, saya rasa apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan kita, pengetahuan kita, keyakinan kita kepada Rasul Muhammad SAW sebagai pembawa wahyu, sebagai utusan Allah, yaitu bisa kita lihat di surah 26 ayat 192 sampai 194. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu latanzilu rabbal alamin, nazzala bihul ruhul amin ala qaulika litakuna minal munjirin. Yang artinya, Al-Quran adalah untuk seluruh alam yang diturunkan oleh Jibril. Kemudian disampaikan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat. Nah, para pemirsa sekalian, begitulah Khadijah yang sangat memperhatikan, sangat mendukung perjuangan Islam. Beliau adalah seorang saudagar yang kaya raya, kemudian hartanya habis semua untuk perjuangan Islam sampai di akhir hayatnya. Nah, para pemirsa sekalian, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat saya atau keterangan-keterangan saya yang kurang jelas. Untuk itu saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.